Shalom, selamat datang di GBI Pondok Gede Plaza untuk jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan diri kita, khususnya waktu kita untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara tetap dapat terhubung dengan kami GBI Pondok Gede Plaza dengan 5 akun media sosial yang ada: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan website, serta hotline di 0878 7259 1817. Dan untuk informasi permohonan doa, dapat mengunjungi doa.gbipogeplaza.org dan dapat mengikuti instruksi yang ada di situ untuk mengajukan permohonan doa. Dan untuk informasi persembahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat transfer ke 2 nomor rekening ada, yaitu BCA dan CIMB Niaga yang tertera di layar Bapak, Ibu, Saudara. Dan nomor rekening tersebut adalah rekening pembangunan umum, perpuluhan, dan umum. Atau dapat mengunjungi persembahan.gbipogeplaza.org untuk melihat nomor rekening ada. Dan di bulan September ini Bapak Ibu Saudara, kita masih di dalam rangka buah roh. Mari kita deklarasikan bersama-sama sekali lagi: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada di dalam hidupku. Oke, action. Kembali kami adakan. Maka dari itu kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat bersama berbagi, saling menopang kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Peduli Kasih Pogo Action dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 6871148900 atas nama Rahel Herawati dengan menambahkan digit RP19 di akhir donasi yang ada. Sebagai contoh, RP 200.000 019 atau 200.019 rupiah. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline 0878 7259 1817. Dan bagi jemaat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi kami di nomor hotline di atas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari Minggu yang ceria ini. Tetap sebuah ceria dan bersukacita di dalam Tuhan. Ya, kita mau masuk dalam ibadah kita dan menyerahkannya kepada Tuhan untuk pimpinan, kekuatan, perlindungan, dan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima dan yang akan kita terima. Mari setia kepada Tuhan dengan beribadah terus. Mari serahkan kepada Tuhan ibadah ini. Bersama-sama kita berdoa dan menyerahkannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba-Mu menyerahkan ibadah hari ini di dalam tangan, kekuatan, pimpinan daripada Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di GBI Pondok Gede Plaza. Yang excited boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Yang masih semangat boleh sorakan haleluya. Wow. Kita berjumpa lagi di ibadah online Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat di rumah masing-masing, tetap alamin hadirat Tuhan. Dan seperti biasa kita akan mendeklarasikan apa menjadi DNA dan Mazmur 91 bersama-sama dalam hitungan ketiga. 3, 2, dan 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91 dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat neraka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayap yang engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan paskan tembok. Kau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah
tidak akan mendekat kepada kemah-Mu. Sebab malaikat-malaikat yang akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedua akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya boleh katakan amin. Ayo berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Boleh angkat tangan kita bersama-sama. Ayo katakan, Yesus aku percaya. Ayo sama-sama katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Sekali lagi katakan, Yesus aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat. Ayo sambil lambaikan tangan kita, katakan haleluya. 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 Sekali lagi dengan iman Bapak Ibu Saudara, katakan, Yesus aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Sekali lagi haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sorakan haleluya. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang percaya boleh katakan amin. Music. Yuk nyatakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata, katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, Telinga. yang tak pernah timbul dalam hatimu, Tak pernah timbul di dalam
bagi yang mengasihi. Boleh saya bilang katakanmu, katakan alasanku. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. kuasanya tidak berubah. alasanku Melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. kuasa. Biar musik memuji Tuhan. Kau sanggup Tuhan. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku Melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. kuasanya tak dulu sekarang, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeah. 3 kali kita sorakan haleluya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Wow. Mari kita bersatu hati berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Huria rabata syana rabaya rabaraba. Kia rabaya syena rabaya rabaraba. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Huria rabaya syana rabo. Kami bawa doa-doa kami. Kami mau berdoa bersatu hati bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Ayo Bapak Ibu Saudara, kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Pak Niko, untuk 4 wakil ya Tuhan, untuk keluarga besarnya ya Bapa. Kau urapi dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan hikmat pewahyuan, perlindungan yang sempurna daripada-Mu turun atas setiap mereka. Buat Karayon 5 kali Pasem, buat wakil-wakil rayon yang ada, buat gembala di tempat ini Ibu Rahel, buat gembala Ranting, Pak Jo, Pak Silas, wakil-wakil gembala yang ada, kabit-kabit, gembala-gembalaku, para pengerja, urapi setiap kami semua Tuhan. Berkati keluarga besar kami semua Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Urapan yang sama mengalir dari atas sampai ke bawah, dari pemimpin kami Pak Niko sampai di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami bersatu hati berdoa buat pemimpin kami dari pusat sampai daerah, dari Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, para menteri yang ada, di kabinet yang ada, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, aparatur keamanan, pemerintahan pusat sampai daerah. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pewahyuan, Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas Indonesia, berkat-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Kami berdoa bersatu hati, berdoa buat GBI, Oral Roman University, World Evangelical Alliance, Church of God Tuhan. Pakai setiap kami dengan urapan Pentakosta yang ketiga, sehingga kami dapat menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Wow, ayo sekarang kita berdoa untuk kita semua yang ada di rumah masing-masing. Ayo naikkan doamu Bapak Ibu Saudara. Bapak berkati umat-Mu Tuhan, di rumah-rumah yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang berkekurangan Tuhan cukupkan. Yang sedang mengalami masa buntu, mengalami masa resesi, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan bangkitkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan, ayah, kepala keluarga, ibu,
Sang penopang di dalam keluarga Tuhan, anak-anak yang ada Tuhan. Berkati pendidikan mereka, berkati Tuhan dalam masa-masa sekolah online, kuliah online. Berkati ya Tuhan setiap ada orang-orang yang bekerja di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati umat-Mu, berikan mujizat-Mu, berikan roh-Mu, berikan buah roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami datang Tuhan di hadirat, nyatakan cinta kami sama Tuhan. Menyatakan kehausan, kelaparan kami akan Tuhan. Biar roh-Mu Tuhan yang ada di dalam hidup kami menyala. Oh ya Rabatasya. Ini kami ya Bapa, ini kami. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau dapat mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu Ku jauh dari-Mu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Oh, siapakah yang dapat pisahkan dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lemah di hidupku, Engkau dapat mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam. Takkan mampu ku jauh dari-Mu. Engkau Alasanku hidup. setiap musim Setiap musim di
Engkau segalanya, Engkaulah alasan kami hidup, tiada yang lain. Ayo sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, dengan kata-kata yang kau mengerti, yang sudah bisa menyembah Tuhan dalam bahasa roh, yang sembah Tuhan dalam bahasa roh. Kami menyembah-Mu. Biarlah kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir. Hiarararamo yashani, hiarabayashe. Haleluya. Hiararabayashe, narabayashanda. Haleluya, haleluya. Fill my heart, Lord, with your presence. Fill my heart with your presence. Oh, you, I surrender. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. Fill my heart with a passion. Fill my heart with a passion. I surrender it all. Fill my heart. Fill my heart with a burning. Ya Allah, biarlah cinta di hatiku terus menyala. Takkan ku jauh, Engkau alasan. Yeah. Setiap musim Engkau ada bersama setiap kami. Takkan pernah memberi kekuatan. Engkau segalanya. Biarlah cinta di hatiku. Biarlah cinta. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim hidupku Engkau ada, memberi kekuatan, Engkau segalanya bagiku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
dasarku berada. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa, tanggal 4 September tahun 2020, keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 32 tahun. Dimulai dengan satu gereja di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, yang berjumlah sekitar 400 orang. Sekarang berkembang menjadi 1.200 gereja di dalam dan di luar negeri. Dengan jumlah jemaat lebih dari 300.000 orang, dengan sekitar 9.500 school. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Saya ingat ada 2 hamba Tuhan yang menubuatkan saya menjadi alat Tuhan untuk merestorasi Pondok Daud, yaitu Pendeta Scheng dari Belanda dan Om Damaris yang merupakan penginjil sepenuh waktu pertama di Indonesia. Mereka saat ini sudah bersama dengan Bapa di sorga. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 dan 18 berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud yang telah roboh. Ini tidak berarti bahwa restorasi Pondok Daud baru terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi restorasi Pondok Daud ini sedang terjadi pada hari-hari ini dan akan selesai secara sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk apa Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud? Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang disebut milik Tuhan mencari Tuhan. Ini berarti tujuan Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan restorasi Pondok Daud? Dalam 25 tahun yang pertama, sejak tahun 1988, pengertiannya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dalam 25 tahun yang kedua, pengertiannya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang direstorasi adalah kita-kita, yaitu saudara dan saya, supaya menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang artinya menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang, maka yang pertama, gaya hidup kita adalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya kita harus hidup intim dengan Tuhan. Kita sekarang sedang direstorasi untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan. Untuk menjadi pemenang, maka yang kedua, kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Dan kita sekarang sedang direstorasi untuk bisa melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Yang berarti ini juga pesan buat kita semua. Bahwa hanya pemenang yang masuk sorga. Pada waktu Tuhan Yesus merestorasi saya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan, untuk lebih mengerti kehendak Tuhan pada zaman now,
itu sangat menyakitkan. Saya diproses, saya dibersihkan, saya dimurnikan. Saya harus diam di rumah, berdiam diri sampai dengan hari ini. Tuhan berbicara kepada saya melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana." Sampai hari ini, terus terang saya masih merasakan amarah Tuhan belum berlalu. Saya tidak tahu sampai berapa lama kita disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya. Pasti ada maksud Tuhan menyuruh kita bersembunyi barang sesaat lamanya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka harus bersembunyi atau disembunyikan Tuhan barang sesaat lamanya sebelum melakukan pekerjaan besar. Seperti Nuh dan keluarga. Disuruh bersembunyi oleh Tuhan dalam bahtera selama 1 tahun. Sampai akhirnya Nuh bangkit menjadi bapa atas semua bangsa. Yakub disuruh bersembunyi oleh Tuhan di rumah Laban pamannya ketika harus lari dari Esau. Tetapi 20 tahun kemudian, Yakub bangkit dengan keluarga yang baru, kekayaan baru, identitas baru. Dia menjadi Israel, yaitu nama baru untuk umat pilihan Tuhan. Yusuf disembunyikan oleh Tuhan dari usia 17 sampai 30 tahun. Perbudakan dan penjara yang dia jalani menjadi sekolah di mana Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Musa disembunyikan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Dan akhirnya Musa tampil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Daud disembunyikan Tuhan selama 15 tahun setelah dia diurapi menjadi raja Israel. Ketika Daud akhirnya naik takhta, dia telah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Elia disuruh bersembunyi oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Setelah itu dia sendirian menghadapi seluruh Nabi Baal di Gunung Karmel. Yunus disembunyikan Tuhan dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah itu dia ke Niniwe berkhotbah dalam bangunan rohani terbesar dalam sejarah. Murid-murid Tuhan Yesus disuruh bersembunyi oleh Tuhan di kamar loteng Yerusalem selama 10 hari. Sampai Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Mereka dipakai untuk melakukan amanat agung. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Paulus disembunyikan oleh Tuhan di tanah Arab dan di Damsyik selama 3 tahun. Ketika dia kembali, dia dipakai Tuhan secara luar biasa dan menjungkir balikkan dunia. Paulus juga disembunyikan Tuhan di dalam penjara Romawi. Ketika dibebaskan, Paulus sudah menyelesaikan surat penggembalaan Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Rasul Yohanes disembunyikan Tuhan di Pulau Patmos, di mana kitab Wahyu, kitab nubuatan terbesar sepanjang masa, dituliskan, dan sekarang itu diberikan kepada kita. Akhirnya yang paling luar biasa, Allah menyembunyikan Tuhan Yesus. Dia tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari. Dan pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saya percaya setelah kita, yaitu saudara dan saya, taat waktu disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya. Meskipun kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak, kebosanan, perasaan takut, khawatir, putus asa. Tetapi pasti setelah itu ada berkat, kuasa,
pengurapan double portion yang Tuhan Yesus sediakan. Haleluya! Ke depan ini, Tuhan akan memakai setiap kita sesuai dengan rencananya. Untuk itu, Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bertelut. Aku memuji Engkau, Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tadi dikatakan, untuk menjadi pemenang, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, gaya hidup kita harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya, hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Para ahli teologi sedang mengamati bahwa ada 3 gerakan besar yang sedang terjadi dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Gerakan pertama melalui gereja rumah. Kul termasuk di sini. Yang kedua, melalui kesembuhan massal. Gerakan ketiga, penginjilan melalui doa. Penginjilan melalui doa ini adalah restorasi Pondok Daud. Ketiga hal ini sedang kita lakukan hari-hari ini. Pada tanggal 17 Agustus 2020, yaitu pada perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-75, kita disuruh oleh Tuhan untuk mengadakan Zoom meeting dengan tema Trumpet Call for All Nations, yang diikuti oleh banyak bangsa-bangsa. Pada waktu itu Tuhan menyampaikan pesan bahwa trompet Tuhan sedang berbunyi untuk memanggil umatnya, bangsa-bangsa, untuk berdoa. Melalui Yeremia 33 ayat 3, Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ada 3 topik doa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Yang pertama, berdoa untuk negara kita, Indonesia. Yang kedua, berdoa untuk pertobatan. Dan yang ketiga, berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus berdoa untuk negara kita, Indonesia. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kita harus berdoa untuk kesejahteraan negara kita. Karena kalau negara Indonesia sejahtera, maka kita juga akan mengalami sejahtera. Sesuai dengan Yesaya 48 ayat 18, bahwa kesejahteraan akan terjadi kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa bahwa negara Indonesia akan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sesuai dengan yang terdapat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, kalau kita melihat Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ini berbicara tentang resesi ekonomi. Kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya, ini berbicara tentang COVID-19. Maka Tuhan meminta kepada kita untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini,
maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan akan memulihkan negeri kita, Indonesia, dari pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Kita juga harus berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Sebelum terjadi penuaian jiwa besar-besaran, selalu didahului dengan kebangkitan doa. Sebelum Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, yang disebutkan sebagai Pentakosta pertama, maka murid-murid Tuhan Yesus semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terus dilakukan setelah Roh Kudus dicurahkan. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Amin. Demikian pula pada waktu Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. William Seymour yang memimpin doa. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan penuaian jiwa besar-besaran juga terjadi. Tahun 2013, Tuhan berbicara kepada saya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di zaman now disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, saya terus berdoa untuk kebangkitan doa di Indonesia. Karena pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus di era Pentakosta ketiga akan terjadi setelah terjadinya kebangkitan doa. Tahun 2020, ketika terjadi pandemi COVID-19, yang luar biasa, terjadi juga kebangkitan doa antar denominasi di Indonesia. Menurut bilangan Research Center, 83,8% gereja-gereja di Indonesia ikut dalam kegerakan doa ini. Haleluya! Selain itu, pada tanggal 8 Juli sampai dengan 17 Agustus 2020, ada acara doa pujian penyembahan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 40 hari. Dan dilakukan pergantian tugas setiap 2 jam. Acara ini diikuti oleh gereja-gereja antar denominasi di seluruh Indonesia. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi saya, semua ini merupakan tanda bahwa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga akan terjadi. Kalau kita melihat Pentakosta pertama, demikian juga dengan Pentakosta kedua, itu selalu dimulai dengan doa, pujian dan penyembahan siang dan malam, yang berarti ini adalah penggenapan restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terjadi pada Pentakosta ketiga. Kita mungkin tidak sadar bahwa selama 32 tahun Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud kepada kita, yang ternyata restorasi Pondok Daud itu untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Kita harus berdoa agar kebangkitan doa, pujian, dan penyembahan terus berlanjut. Pasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Tuhan berkata mengenai Daud, bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud
Karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Alkitab berkata bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kalau kita merindukan hidup kita berkenan di hati Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Apa kehendak Tuhan pada zaman now? Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dengan berkata di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus. Ini kehendak Tuhan pada zaman now. Yang kedua, kehendak Tuhan pada zaman now adalah sebagai berikut. Dari tanggal 19 September tahun 2020 sampai dengan 7 September 2021, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5781 yang disebutkan dengan P Alef. P Alef artinya 81. P menggambarkan sebuah mulut, di mana peranan mulut adalah untuk memuji, meninggikan, mengucap syukur kepada Tuhan, melepaskan berkat, bukan dipakai untuk berbicara hal-hal yang kotor, gosip, porno, kepahitan, menjalikan orang lain, hoax, dan lain-lain. Alef adalah angka 1, suatu permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi memasuki tahun P Alef, mari kita berjanji kepada Tuhan untuk menggunakan mulut ini hanya untuk berbicara tentang firman Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan pada zaman now, yaitu menggunakan mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan. Saudara yang mau melakukan katakan amin. Mari kita yang mau melakukan ini, kita ikrarkan janji kita ini dengan menyanyikan lagu ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Uriala basyara bara 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 bara. Uriala bara 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 bara. Uriala bara 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 bara. Oh Yesus, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang saat ini sedang disuruh oleh Tuhan bersembunyi barang sesaat lamanya.
Mungkin saudara mengalami ketakutan, kebosanan, mungkin kecewa, mungkin ada yang putus asa. Tapi ketahuilah, Tuhan menyuruh kita, menyuruh saudara bersembunyi barang sesaat lamanya untuk merestorasi saudara, untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, untuk menjadi pemenang, dan hanya pemenang yang masuk surga. Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan, kasihani. Sudah lama Tuhan mereka sedang menunggu-nunggu ini. Terima damai sejahtera Tuhan, terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan. Oh ralaba shikara laba 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 laba. Tuhan terima kasih. Ya Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di neraka. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Kau angkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami, Engkau jagai kami ya Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan. Itu Engkau ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Minta ampun. Tuhan, anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Kasihani mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni. Ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara.
Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Aba. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.